Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk yang ada di ruangan ini. Dan shalom juga yang lihat lewat Zoom dan juga broadcast di YouTube dan Facebook. Ya, kita bersuka cita hari ini, hari yang luar biasa. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tema dari renungan atau sermon kita hari ini dari Yosua pasal yang keempat, ayat 20 sampai 24. Thank you. I think we do need several translation for those that could not speak Indonesia. Marcella will translate it for you. It's good to see you, Mike, Nor, Bapak Ibu Saudara yang baru datang. Thank you. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua. Haleluya. Kita percaya jika Tuhan berbicara, kita mendengar dan taat. Saudara, kita semua akan diberkati Tuhan, ya. Baik, Yosua pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat 24. Share screen bisa? Kelihatan yang di rumah share screen-nya? Belum ya? Let me try again. Oke. Baik. Yosua, Bapak Ibu Saudara, dan judul tema kita hari ini adalah Batu Peringatan Tuhan. Baik, dari Yosua pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat 24. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di pasal yang keempat dari kitab Yosua bahwa Yosua akan menyeberangi sungai Yordan. Saya summarize aja ya, cepat biar. Nah, saudara-saudara, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yosua adalah pemimpin yang baru, yang muda, ya saudara-saudara, karena Musa seniornya udah dipanggil Tuhan. Nah, tentunya ini adalah proyek pertama atau misi pertama dari Yosua. Dan banyak orang akan melihat, banyak orang akan ngetes, wah ini pemimpin muda ini, pastor yang baru diangkat ini, pastor yang baru ya ditabiskan ini bisa apa? Kira-kira Tuhan nyertai enggak? Kira-kira Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib enggak? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik, Yosua memimpin bangsa Israel dan saudara-saudara, dikatakan dia memimpin pasukannya dan Tuhan berkata kepada Yosua, taruh tabut perjanjian di depan. Saudara-saudara, tabut perjanjian masuk di depan, melangkah di sungai Yordan. Waktu para imam-imam melangkahkan kaki yang pertama di sungai Yordan, yang menarik saudara-saudara, sungai Yordan terbelah, mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan sama seperti Tuhan menyertai Musa, Joshua juga disertai Tuhan. Wow, satu hal yang saya belajar ini tips ya saudara-saudara, Tuhan itu God is not moved by our tears, but God is moved by our faith. Nah, saudara-saudara, waktu Yosua mau menyeberangi sungai Yordan, tentunya dia berdoa. Tapi dia nggak hanya berdoa. Kadang kita berdoa sambil nangis, berdoa, nangis. Tuhan di surga ngomong, kapan melangkahnya? Ya, kalau cuma berdoa, nangis, memang Tuhan akan jawab. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu bergerak waktu imam-imam melangkahkan kaki yang pertama. Waktu mereka mengambil keputusan untuk melangkah dengan iman, Alkitab berkata sungai Yordan terbelah. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Kalau engkau berani mengambil keputusan melangkah dengan iman, dalam nama Yesus mujizat akan terjadi. Katakan amin.
Ada beberapa di antara saudara sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tetapi doa saja saudara-saudara nggak cukup. Kita harus berani melangkah dengan iman. Waktu kita melangkah dengan iman, mujizat pasti terjadi. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang di rumah tepuk tangan. Wow. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Yang menarik, saudara-saudara, setelah Yosua dan bangsa Israel sampai di seberang, saudara, Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengumpulkan 12 batu peringatan. 12 batu peringatan ini lambang atau represent 12 suku Israel. Jadi diambil satu, Ruben, Simeon, ya Yusuf, Dina, semua diambil 12. Nah, saudara-saudara, batu peringatan itu artinya apa? Ini aplikasinya. Batu peringatan itu seperti kesaksian hidup. Ya mungkin seperti saya tadi lupa, saya sudah siapkan foto saya, saudara. Foto pertama kali saya KKR, saudara-saudara. Saya masih ingat, ini ada yang dari Madiun. Saya pertama kali khotbah KKR itu umur 19. Di rumah, bukan rumah sakit, di tempat yatim piatu ya, saudara-saudara. Itu di Gorang Gareng, di Madiun, saudara. Saya masih ingat waktu saya lihat foto saya, aduh, kurus, ya dasi, satu dasi dipakai 5 tahun nggak ganti-ganti. Saya masih ingat, saudara-saudara. Nah, itu kita perlu seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Waktu kita memiliki agenda, catatan, foto, kesaksian hidup, saya percaya Tuhan mau kita memiliki itu supaya Tuhan tahu, supaya kita juga ngerti bahwa Tuhan itu setia atas hidup kita. Katakan amin. Batu peringatan itu sangat penting. Karena apa? Ini yang pertama saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Yuk kita belajar bersama-sama. Kesaksian hidup, batu peringatan itu penting, Saudara. Karena apa? Supaya ayat 21-22. Kenapa bangsa Israel perlu membangun batu-batu peringatan itu? Supaya anak cucu kita hidup, cinta dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan berbicara kepada Yosua, dia berkata begini, kumpulkan batu-batu itu. Supaya apa? Supaya anak cucumu tahu. Supaya keturunanmu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita agungkan dan muliakan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup tolong kita. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel mengingat batu peringatan itu. Anak cucu mereka mengingatnya. Anak cucu mereka selalu mengerti bahwa kalau mereka bisa di tanah perjanjian, kalau mereka bisa menyeberangi sungai Yordan, kalau mereka bisa mengalahkan Yeriko, semua karena anugerahnya Tuhan, semua karena kebaikannya Tuhan. Dan itulah yang diwariskan mereka kepada anak-anak cucu mereka. Supaya anak-anak cucu mereka selalu ingat Tuhan, andalin Tuhan, dan hidup cinta Tuhan. Saya kemarin sharing dengan salah satu jemaat kita dan dia memiliki beberapa teman Jewish, orang-orang yang berhasil di New York. Saudara, orang Jewish ditanya, ini survei membuktikan, warisan apa yang kau berikan kepada anak cucumu? Warisan apa yang terbaik yang kau berikan kepada anak cucumu? 65-70% berkata, adalah Torah, firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka sadar, yakin dan mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita wariskan harta, kekayaan, tetapi maaf, anak-anak kita nggak cinta Tuhan, harta itu kan habis. Ya, Brian ikut khotbah bersama saya. Nggak apa-apa, Cik, biar nggak usah. Nah, saudara-saudara, kalau kita wariskan kekayaan, harta, tetapi kalau anak-anak kita nggak cinta Tuhan, habis, saudara-saudara. Tetapi kalau mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ya, hatinya melekat sama Tuhan, walaupun mungkin tidak dikasih harta yang banyak, tapi dalam nama Yesus Tuhan akan memberkati mereka. Katakan amin. Setuju, katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya nggak salahkan saudara kirim duit yang banyak buat anak cucu saudara di Indonesia, tapi jangan lupa kirim doa-doa saudara untuk mereka. Kalau mereka cinta Tuhan, saya sangat percaya Tuhan sanggup memberkati mereka berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, ini kita menjadi, saya juga sudah jadi parent. Saya belajar. Setiap hari saya doakan anak saya tumpangi tangan saudara. Karena saya tahu kalau dia diurapi Tuhan, kalau dia cinta Tuhan, kalau dia mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan buka jalan buat mereka. Nah, biarlah batu peringatan ini, kesaksian hidup kita tuh
menjadi warisan yang baik buat anak-anak kita. Saya bisa cerita saudara, mungkin sama Jesslyn nanti. Jesslyn, papi dulu masuk Amerika saudara, tahun 2001. Saya ingin sekolah di Amerika. Ini ceritanya mungkin beberapa saudara mungkin nggak dengar ini. Saudara-saudara, saya gantikan khotbah pendeta saya ke Medan saudara. Dan tiba-tiba di Medan, di retret yang kecil, cuma 30 orang, ada seorang pengusaha duduk di belakang. Saya nggak seperti Bu Yuli, Bu Jenny gitu ya. Ya pengusaha yang luar biasa juga, wajahnya nggak kelihatan tapi ya saudara. Nah, saudara, tiba-tiba ibu ini digerakkan Tuhan. Saya tanya, Pastor Benny, apa yang bisa saya bantu? Bu, saya tuh pingin sekolah ke Amerika. Tapi ya namanya zaman itu saudara, tahun 97-98 dolarnya itu $1 17.000. Zamannya Gus Dur, susah saudara. Oke, Pastor Benny, kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, waktu saya mau pulang ke Jogja, waktu itu saya jadi full timer di GBI Betani Jogja. Tiba-tiba ibu ini kasih angpau merah. Dan saya buka di toilet, saya lompat saudara. Saya nggak pernah lihat duit sebanyak itu. 38 lembar duit $100. Dan yang menarik saudara, ada note, ada catatannya. Pastor Benny, semua biaya kuliah S2, S3 kami keluarga yang akan menanggung. Bapak Ibu saya nangis. Ternyata ibu ini salah satu. Sama siapa? Tolong hostnya ya di unmute. Ternyata dia salah satu pemilik perusahaan minyak kelapa sawit 300.000 hektar, orang kaya di Medan. Nah Bapak Ibu saudara, pendek kata akhirnya saya bisa ke Amerika dan bisa sekolah. Nah ini saya bisa sharing sama Jesslyn. Kalau Jesslyn mulai nggak setia sekolah, males sekolah, saya bilang Jesslyn, papi itu dulu bisa sekolah ke Amerika karena mujizatnya Tuhan. Papi dulu sampai Amerika, saudara, Inggris saja terbata-bata, saudara, saya hilang 5 jam di Chicago. Pas Dr. Tommy ada di Chicago, ya, Salem Chicago. 5 jam, karena bahasa Inggris gak ngerti, saudara, diterangkan. Ternyata itu badai storm, saudara. Apa yang terjadi? Pesawat saya dari Amerika Airlines dipindah ke United Airlines, saudara. Gak ngerti, saya tunggu di gate kok gak teko-teko. Ini di mana? Ternyata ditransfer, saudara. Sampai di Iowa. Harus bekerja, kan student, termasuk student lu makan. Saya kerja di restoran Thailand, saudara. Gajinya limosin, 5,5, saudara. Wah, hari Selasa itu, saudara, kita nyuci piring. Wah, saking semangat nyuci piring, saya juga ikut kecuci, saudara. Basah kuyup semua. 2000, ini pendek katanya, 2016 saya pindah ke sini. Ada jemaat ngomong, Pak ayo ikut kerja saya pelayan. Mana? Kerja di amplop setan. Yo ya, amplopnya memang kok setan. So, lari-lari kenceng. Kocok. Nyoba 2 hari aja di sana. Saya Tuhan, saya mau melayani sepenuh hati. Dan Tuhan buka jalan. Saudara, saya punya batu peringatan. Dan saya ingkari saudara, itu yang saudara harus wariskan kepada anak cucu saudara. Supaya anak-anak kita tahu bahwa Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang bawa kita, Tuhan yang berkati kita, Tuhan yang urapi kita, Tuhan yang angkat kita, saudara-saudara. Bukan kuat dan kekuatan kita semua, karena anugerahnya Tuhan. Supaya anak cucumu tahu bahwa Tuhan yang membawa Israel ke tanah perjanjian. Dan mereka juga akan diberkati sama seperti engkau, karena mereka mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, terima kasih Bu. Bisa bayangkan kalau kita kasih semua yang anak kita minta. Papa minta mobil, kasih. Papa minta rumah, kasih. Papa minta hotel, kasih. Wow, mereka akan jadi spoil. Anak yang manja, gampangan, gak tough. Gampang menyerah karena everything they got it from easy ways. Saya berdoa supaya saudara memiliki batu-batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Saudara susah sampai di Amerika. Saudara berjuang sampai di Amerika. Saudara habis-habisan sampai Amerika. Itu batu peringatan. Kalau perlu fotonya itu Pak disimpan Pak. Kalau perlu gambarnya itu disimpan sehingga saudara waktu reuni keluarga, nih fotonya Papa, 21 tahun yang lalu, kami nggak bisa, kami nggak mampu. Kalau kita look what has God done in our life. Tuhan kerjakan supaya anak cucu kita mengerti bahwa Tuhanlah yang berkati kita. Katakan amin. Saya rindu gini loh saudara. Anak cucu kita akan cerita gini, papi dan mami dulu sampai Amerika nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kami bisa, ada yang jadi dokter,
jadi pengusaha besar. Kalau kami sekeluarga bisa seperti ini karena kebaikannya Tuhan. Jangan sampai anak cucu gitu, papi mami dulu sampai Amerika nggak bawa apa-apa, pulang dideportasi ke Indonesia juga nggak bawa apa-apa, malah utangnya banyak, mati ninggalin utang. Ini anaknya susah bayari utang, saudara-saudara. Jangan sampai begitu, Bapak Saudara. Anak cucu kita akan sharing, bersaksi bahwa kita menjadi orang tua yang diberkati karena Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Siapa mau mewariskan harta rohani, kekayaan rohani buat anak-anak kita? Ya, papa mama yang di sini, saya percaya kita belajar dari Yosua supaya anak cucumu hidup cinta dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, batu peringatan itu dibuat untuk apa? Ayat 24. Waktu batu peringatan didirikan, firman Tuhan berkata, supaya semua bangsa di bumi tahu kebesaran Allah Israel. Sehingga waktu mereka lewat di situ di seberang sungai Yordan, mereka mengerti bahwa Israel memang nggak mampu, Israel memang nggak bisa, Israel memang nggak sanggup. Tetapi karena mereka melangkah bersama dengan Tuhan, sungguh Allah Israel, Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup. Sehingga apa? Kesaksian itu bisa menguatkan orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Setiap Sabtu pagi kita di EPT ada doa healing, saudara, healing movement. Saudara, saya bersama dengan Pastor Tim dan Pak Niko ada di belakang, biasanya kadang masuk, kadang beliau cuma. Nah, saudara, sebelum kita mendoakan orang yang sakit, saudara-saudara, di zaman pandemik ini, waktu please tulis siapa yang perlu didoakan yang sakit. Waduh, saudara, itu listnya bisa 150, 130. Kita doa yang cancer, COVID dan semuanya. Nah, satu hal yang kami belajar, sebelum kami mendoakan orang-orang yang sakit itu, pasti 10-15 menit pertama, ayo siapa yang ditolong Tuhan, yuk siapa yang alami mujizat, please share. Nah, saudara, waktu mereka share itu iman kami dibangkitkan. Ya, waktu kami mendengar share, ya ada jemaat kita yang oksigennya ya tinggal 60%, tapi Tuhan sanggup mampukan dia untuk bertahan, bahkan bisa sehat lagi, semua karena anugerahnya Tuhan. Saya bilang sama Ai itu, Ai sharingnya kemana-mana pergi, anaknya juga dikasih tahu, semua keluarga kasih tahu. Kita ini bahasa Surabaya nyowo sambungan, hidup ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan biar itu menjadi kesaksian hidup kita yang menguatkan orang lain. Kesaksian bangsa Israel itu menguatkan orang lain. Kesaksian hidup kita yang kita sharing, saudara, yang kita tampilkan mungkin bukan untuk kemuliaan kita, no, untuk kemuliaannya Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Setuju? Katakan amin. Jika saudara memiliki kesaksian, please share. Jika saudara memiliki kesaksian, jangan tanggung-tanggung, jangan sungkan, share. Karena apa? Waktu kita mendirikan batu peringatan tentang kebaikannya Tuhan, saya percaya hidup bangsa-bangsa atau hidup orang lain akan diberkati. Yang ketiga, saudara-saudara, apa tujuannya batu peringatan? Kenapa Yosua harus membangun batu peringatan? Supaya menguatkan diri kita sendiri, bahwasanya Tuhan itu baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia sanggup melakukan mujizat kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, dia sanggup melakukan mujizat. Di saat-saat yang lemah, ini yang saya lakukan. Saya cari batu peringatan saya. Di saat-saat yang lemah, saya cari, saya ingat-ingat kebaikannya Tuhan, mujizatnya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Jadi saya bangkit lagi, saya semangat lagi, saudara-saudara. Di saat-saat yang sulit, wow, saya ingat, saudara-saudara, bahwa Tuhan dulu bisa tolong saya. Tuhan sudah yang membawa kami ke sini. Saya percaya anugerahnya Tuhan juga yang akan menolong kita, membuat kita bisa sanggup berjalan, bahkan menyelesaikan amanat agung Tuhan. Karena Tuhan, sekali lagi, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dia tidak pernah berubah. Kalau 10 tahun yang lalu dia sanggup melakukan mujizat, hari ini dia sanggup nggak? Halo? Sanggup. Bulan depan sanggup nggak? Ya, tahun depan sanggup nggak? Tapi kenapa waktu pandemik
Ketakutan luar biasa. Bahkan survei membuktikan orang yang meninggal karena ketakutan jauh lebih banyak daripada orang yang kena COVID-19, saudara. Karena begitu ketakutan, diabetesnya naik. Begitu ketakutan, darah tingginya naik, stroke dan sebagainya, Bapak Saudara. Virus ketakutan lebih jahat daripada virus COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Saya mengencourage kita saat kita takut, ingatlah kebaikannya Tuhan. Makanya saudara, tadi saya punya foto saudara, waktu saya pertama kali ketemu Lia lagi KKR di Bandung. Aku bawa saya KKR di Bandung, saudara. Ada fotonya. Itu saudara, fotonya udah jelek. Saya pakai Pigora, Jason jatuhin hancur. Saya lem lagi pakai solasi, saya jatuh lagi hancur sampai kalau dibawa bahasa Prancisnya ngisin-ngisini, malu-maluin saudara. Tapi ya enggak apa-apa. Itu foto yang berkenang, saudara. Itu batu peringatan bagi kami. Bagaimana Tuhan mempertemukan kami di saat kami melayani Tuhan. Pasangan yang terbaik kita dapatkan waktu kita dalam kehendak dan rencananya Tuhan. Amin, amin. Nah, saya ingkar saudara hari ini. Kumpulkan batu-batu peringatan. Kalau perlu ada agenda khusus. Kalau perlu ada catatan khusus, dicatat harinya. Kapan Tuhan tolong saudara? Kapan Tuhan berkati saudara? Kapan saudara diangkat oleh Tuhan? Catat itu. Sehingga waktu kita lemah, kita buka lagi. Sehingga waktu kita kumpul dengan anak cucu kita, kita buka lagi. Saudara-saudara, itu yang akan membuat iman kita, iman anak cucu kita strong di dalam Tuhan. Dan mereka tahu bahwa kalau kita bisa sampai hari ini, oleh karena apa? Kemurahan Tuhan. Sama-sama nyanyi. Ku ada sampai hari ini. Semua nyanyi dong. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Itulah saudara-saudara. Kenapa kita perlu batu peringatan? Karena waktu kita mengingat kebaikannya Tuhan. Yang pertama, anak cucu kita akan diberkati. Yang kedua, orang lain akan mendengarkan kesaksian hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup kita sendiri akan dikuatkan. Nah, saya akan sharing yang seperti istri saya sharing dan I'm done after this. Saudara, di tahun 1906 di Azusa Street, itu di Azusa di Los Angeles, ada kebangunan rohani yang luar biasa. Dan itu sering dinamakan The Second Pentecost Movement, yang digerakkan oleh seorang hamba Tuhan, kulit hitam namanya William Seymour. Seorang hamba Tuhan yang sederhana. Tetapi saudara, dia berdoa berhari-hari di menara doa ini, di tempat doa ini saudara. Dan tiba-tiba ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa melawat menara doa ini, melawat gereja ini di Azusa Street ini saudara. Dan setelah itu orang berbahasa roh. Saudara, ibadah dilakukan setiap hari. LA penuh dengan kemuliaan Tuhan, stadium-stadium penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena terjadi revival yang besar. Dan yang menarik, kegerakan Pentakosta dimulai dari Azusa Street ini, tempat ini yang kecil. Dan akhirnya menjangkau hampir 700 juta orang di seluruh dunia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau saudara dengar ada gereja GBI, ada gereja Betani, ada gereja GPPS, Pentakosta, GPDI, semua itu lahir dari sini saudara. Azusa Street Revival. Orang bisa berbahasa roh, tumbang dalam roh, diurapi Tuhan dan sebagainya. It's come dari Azusa Street Revival. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, William Seymour, pengkhotbah di Azusa Street, hamba Tuhan itu bernubuat. 100 tahun setelah ini akan terjadi revival yang besar. Bahkan lebih besar dari Azusa Street. Jadi setelah kira-kira 100 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, 100 tahun dari tahun 1906 akan terjadi revival besar. Berarti kapan saudara? Hari-hari ini. Hari-hari ini. Dan mereka percaya bahwa revival yang besar itu terjadi di Indonesia. Dan banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa revival itu from east to west. Api kebangunan rohani itu akan terjadi dari timur ke barat. Dan kita percaya, kita orang-orang Indonesia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa api kebangunan rohani. Katakan amin. Nah saudara-saudara,
Yang menarik, Azusa Street juga punya batu peringatan. Saya lihat beberapa orang sudah ke sana. Ini batunya sudah dicatat. Azusa Street yang bagian kiri kanan ya, membawa revival menjangkau hampir 600 juta. Ada tulisan di situ batu revival. Nah, rumahnya ini kebetulan for sale, saudara. Oh, for rent, for lease, saudara. Nah, waktu kita membantu berdoa, tentunya Pastor Niko akhirnya dapat dari Tuhan. Kita akan mulai menara doa di sini. Dan kita ngomong digging the well of revival. Kita percaya revival yang besar akan terjadi. Nah dulu kita pikir gimana ya, di Aplos, nanti New York, Philadelphia, LA ke sana. Aduh gimana ya menara doa. Sebelum kita mikir tiba-tiba pandemik terjadi, saudara. Yang menarik setelah pandemik kita bikin Zoom yang seperti tadi kita doa. Kalau saudara lihat saya setiap hari ada di Zoom, itu sedang menara doa, saudara. Kadang 300 orang, 200 orang dari seluruh dunia, saudara. Doa bersama-sama di Zoom. Dan yang menarik, kita sudah kontrak ini 7 tahun. Nanti di sana ada big screen, saudara. Dan menara doa itu diputar di sana 24 jam. Jadi selama saudara doa di Philadelphia, doa di New York, doa di Gejayan, Jogja semua, ada play di sana. Sehingga waktu ada orang-orang yang datang dari LA, dari bangsa-bangsa, masuk prayer tour, mereka akan dilawat Tuhan. Dan mereka akan dijamah Tuhan. Revival besar terjadi. Katakan amin. Dan oleh kemurahan Tuhan, saudara, oleh kemurahan Tuhan, kick off-nya sudah terjadi. Minggu ini, Pentakosta Azusa Street Prayer Tower dimulai. Saudara-saudara, seperti tadi yang saya katakan, Tuhan sanggup melakukan pekerjaan yang sama, lawatan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kenapa kita sangat on fire ini? Karena saya percaya kebangunan rohani sudah sangat dekat. Saya percaya kalau Tuhan sanggup memenuhi LA Stadium dengan jiwa-jiwa. Saya percaya kalau jiwa-jiwa akan dilawat di jamaah Tuhan seperti Azusa Street. Hari-hari ini kita percaya batu peringatan itu dibuat. Dan kita juga percaya kuasa Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya akan terjadi atas hidup kita, atas gereja kita, atas pelayanan kita. Dan puji Tuhan kalau kita dipakai Tuhan hari-hari ini untuk membawa api revival itu. Mungkin saudara kalau Pak Bendi kok ngajak kami ke UPT, APT terus ngapain Pak? Ini batu peringatan ini bukan hanya jadi batu, tapi suatu saat di waktu ke depan ini revival yang besar, bahkan lebih besar lagi akan terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Saudara-saudara, mari closing dari khotbah saya hari ini adalah kumpulkan batu-batu peringatan dalam hidupmu. Seperti Tuhan memerintahkan kepada Yosua, kumpulkan itu. Saya ulangi lagi. Mungkin foto, agenda, mungkin sesuatu yang menarik. Saudara, waktu saya lihat foto saya masih krempeng, kurus, KKR semangat, waduh Tuhan gitu. Kalau bisa kurban, karena saya senang saudara. Saya ini sekolah Alkitab, mohon ya di Zoom tetap tahan ya, saya 5 menit lagi selesai ya. Ya ada 30-an orang di Zoom. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tuh senang, saya cerita nih. Istri saya ngomong, kenapa sih kamu kok senang khotbah nih? Khotbah di Yatim Piatu itu dilawat Tuhan. Nah gini loh ceritanya. Kita ini sekolah Alkitab, udah belajar namanya homiletik, cara berkhotbah, hermeneutik, cara menasihatkan, tapi nggak ada yang undang khotbah. Pendeta-pendeta yang hebat-hebat itu diundang khotbah. Saya lihat kakak pendeta jadwalnya kok banyak banget Kak Tim gitu. Kita yang sudah sekolah, kita udah belajar, nggak ada undang khotbah, saudara. Jadi waktu diundang khotbah pertama KKR saya seneng. Itu pertama di Surabaya Barat saya diundang khotbah KKR. Saya nggak punya fotonya. Saya berangkat pakai jas yang paling bagus, baju paling dahsyat. Saya berangkat ke Surabaya naik bemo. Saudara tahu naik bemo, udah keringetan gobios sampai saya kaget KKR-nya batal. Yang datang cuma 3 orang, ketuanya, asernya sama WL-nya. Dia ngomong, kok nggak kasih tahu kalau KKR-nya batal? Ya inilah Kak Beni. Kita pingin Kak Beni tetap khotbah. Nah dosen saya namanya Pak Stephen Talumewu ngomong begini, kalau engkau berkhotbah engkau harus semangat. Kalau engkau berkhotbah di hadapan 3 orang engkau harus semangat seperti khotbah di hadapan 3.000 orang. Dan kalau engkau khotbah di hadapan 3.000 orang harus tetap rendah hati seperti khotbah di hadapan 3 orang. Saya ingat saudara.
Apa yang diajar? Saya khotbah semangat walaupun cuma 3 orang, semangat sebangsa dan setanah air gitu ya, seperti Bung Karno. Saya ngomong-ngomong ini semangat atau ngamuk, beda-beda tipis saudara. Nggak dikasih tahu. Selesai ibadah saya pulang naik bemo lemes, nggak dapat PK lagi. Sampai di asrama Betali teman-teman, wah pendeta besar baru selesai KKR, gimana? Saya mau sukses, berhasil. Semua jemaat, ya semua saya altar call, 3-3-nya maju. Saya mau semua jemaat maju ke depan altar call. Yang di belakang teman saya, emangnya berapa yang datang? Saya bilang, yang datang 300. 3 manusia yang lain, malaikatnya Tuhan. EGP emangnya gua pikirin. Jadi waktu diundang KKR yang kedua ini, saya senang sekali kan ini KKR sungguhan saudara. Kerempeng, wah semangat Bapak Ibu Saudara. Itu anugerah Tuhan. Dan sekarang bisa khotbah, hampir tiap hari khotbah. Makanya kalau mulai males bikin susunan khotbah, saya dulu cari jadwal khotbah aja, nggak pernah ada yang undang khotbah. Sekarang harus semangat untuk khotbah. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, diberkati Tuhan. Salam Cik Fone, salam Cik Yeni, salam Cik Maria, Bu Maria, Cik Aling, Cik Yuli, Cik Like. Saya sapa ya semua ya. Salam Tante Eli, salam Dr. Tommy, salam Pak Andi, salam Bu Wiwin, Ibu Kim, salam. Kita semua, yuk Grace, Hendra, Pak Heri semua. Yuk kita kumpulkan batu-batu peringatan. Supaya apa? Anak cucu kita diberkati, orang lain diberkati karena kesaksian kita. Yang terakhir, waktu kita lemah, kita ingat kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan akan tolong kita. Pulang ke rumah, mulai cek histori saudara. It is biblical. Ini bukan cuma tips untuk psikologi trik, no. Ini Alkitabiah. Waktu kita mengenang kebaikannya. Makanya ada lagu, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Gimana? Besar kasih Allah atas kita. Itu Mira Prayogo nyanyi itu. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Saya berharap you learn something today. Bapak Ibu saudara di rumah-rumah belajar sesuatu. Ya. Foto yang pertama kali nyampe Amerika disimpan Cik. Kok? Nanti kasih tahu ke anak cucu kita, nih susah nih, papi dulu. Dulu kita sampai Philadelphia ada namanya amplop setan, ada roti setan, ada pokoknya semuanya dihubungkan dengan setan karena cepet, nggak bisa ngejar, gitu. Ya gaji $5, kau udah dapat gaji, betul ya tante ya? Gaji $7 tuh senang sekali. Sekarang saudara, wow. Udah punya perusahaan, udah anaknya jadi dokter, jadi army, punya restoran, semua. Ada yang cerita, Pak sampai Philadelphia duitnya cuma $200, tidurnya di apartemen kayak sarden, ditumpuk-tumpuk, dibohongin sama agent Pak. Udah kerja seminggu, duitnya diambil amblas, nggak punya duit Pak. Ada yang ngomong, sampai di Amerika minggu pertama mangannya Indomie terus. Pernah ngalami seperti itu? Susah. Dulu saya masuk sekolah Alkitab juga gitu, makanya babi kecap terus, babinya lari tinggal kecapnya dong. Jok, emang jok saudara saya khotbah ini saudara ketawa. Aku sih ngerasa nih rek. Tapi itu biar menjadi batu peringatan bagi kita. Kalau saudara hari-hari ini saudara lemah, saudara tidak kuat, saudara menghadapi pergumulan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya, ingat mujizatnya, ingat kuasanya. Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Yang kedua tips saya, sampaikan itu ke anak cucu kita sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan lebih berhasil daripada kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Siapa yang rindu anak cucu kita lebih berhasil daripada kita? Yuk kita belajar dari Yosua. Kenapa keturunan orang Yahudi diberkati bahkan lebih lagi?
Karena yang mereka wariskan adalah iman. Yang mereka wariskan adalah kesaksian hidup. Yang mereka wariskan adalah roh yang takut dan cinta Tuhan. Wes koci, ojo dikasih handphone terus anakmu. Hancur nanti. Nah, saya lihat 24 jam di handphone terus anaknya. Sampai autis punya kehidupan sendiri. Tinggal tunggu tangan mainnya. Maaf, kita semua struggle. Saya dengar orang tua struggle. Pak, anakku ikut game terus, game, handphone terus. Handphone hilang tuh, bangun. Pertama langsung cari handphone. Karena handphone hilang 10 menit udah kayak perang dunia ketiga, saudara-saudara. Terikat. Orang tua, engkau punya otoritas untuk mengajar anak-anakmu. Bawa mereka dekat sama Tuhan. Sharing tentang kehidupanmu. Bilang sama, kok, Cici, papi mami sampai di sini itu semua karena anugerah Tuhan. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Papi mami nggak punya apa-apa. Tapi kalau bisa seperti ini, semua karena anugerahnya Tuhan. Dan mereka tahu, mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, diberkati jauh lebih dahsyat daripada kita. Lagu yang tadi, terpujilah Tuhan, Allah aja, haleluya. Angkat tangan kita, saudara. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa. Selamat yang di rumah-rumah, angkat tanganmu. Yang di ruangan ini semua angkat tangan. Sembah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa. Selamat siapa yang percaya Tuhan kita baik. Terpujilah Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami, ya Tuhan. Akan datang. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Sembah Tuhan. Syakaralabatakaralabatakaralalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralabarabarabarabarabara. Tuhan, Engkau baik. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau baik. You are so faithful, God. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan taruh di hati kita. Yuk 1-2 menit ke depan berdoa untuk anak-anak kita. Kita sungguh mengasihi anak-anak kita. Kita rindu mereka menjadi orang-orang hebat, dipakai Tuhan memuliakan nama Tuhan. Saudara, yuk kita berdoa untuk mereka. 1-2 menit, panggil namanya, sebut namanya. Berkati anak-anakmu. So mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kiralah pakarala patakaral, masing-masing berdoa. Ambil waktu 1-2 menit, hadirat Tuhan ada di sini. Doakan suami istri, gandeng tangan. Doakan anakmu, doakan anakmu. Berkati mereka, hidup mereka. Dan lepaskan pengurapan double portion. Mereka dipakai jauh lebih dahsyat daripada kita. Berkatnya double lebih lagi. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, ya Tuhan. Yang di rumah-rumah juga berdoa untuk anak-anak kita. Supaya mereka dipakai Tuhan, cucu-cucu kita dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingat nama-nama mereka. Kami berdoa untuk mereka, ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini mereka akan di
jamah dilawat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, pengurapan-Mu, anugerah-Mu, menancapkan firman itu menjadi rema di hati kami, sehingga kami sanggup dan mampu melewati hari-hari yang sulit. Ajar kami untuk mendirikan batu-batu peringatan itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami jadi berkat, terlebih lagi anak cucu kami diberkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan yang terbaik. Apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membalasnya lipat kali ganda. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Nyanyi untuk Tuhan, nyanyi untuk Tuhan, katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tangan saudara, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, dengan iman. Sekali lagi, yang percaya katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kami terima kebajikan kemurahan-Mu. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami dan keluarga kami seumur hidup kami. Jemaat yang di rumah-rumah, di gereja ini, angkat tanganmu. Jika engkau percaya, katakan amin. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati ekonomimu, diberkati masa depanmu, diberkati apa yang kau kerjakan, usahakan. Tuhan memberkati engkau berlimpah, limpah, limpah, limpah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Saudara diberkati Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Aku